Saya Serina. Saya dari keluarga fans yang kaya raya dari kota Sungai. Anak yang hilang 15 tahun lalu. Saat itu, saya diambil oleh master akupunktur terbaik dunia dan dibesarkan sejak kecil. Sekarang, mereka mengirim surat yang mengakui saya sebagai anggota keluarga, mengatakan mereka ingin membawa saya kembali. Serina, kabar baik. Seorang udik pikir dia bisa menggantikan Nona Vance. Teman-teman, tangkap dia. Gadis Vance benar-benar berani mengirim seseorang untuk membunuhmu. Jadi jika kamu pulang, bukankah kamu? Master, jangan khawatir tentang saya tidak akan dibully saat kembali. Ah. Saya pergi sekarang. Saya tidak khawatir tentangmu. Saya khawatir seluruh keluarga fans akan ditusuk sampai mati olehmu. Mereka akan menuntut ganti rugi padaku. Nona Vance, saya David, kepala pelayan keluarga Vance. Tuan dan Nyonya mengutus saya untuk menjemputmu pulang. Master, setelah saya sampai di keluarga fans, saya akan mendapatkan uang untukmu dan membantu kamu merenovasi klinik bobrok ini dari atas ke bawah. Kenapa Serina belum kembali? Apakah dia menyalahkan kita karena kehilangan dia? Dia pasti sudah mati di jalan. Jadi tentu saja, dia tidak akan kembali. Kasih sayang keluarga fans hanya milikku. Lebih baik jika dia tidak kembali. Kami memiliki Chloe sebagai satu-satunya saudara perempuan kami. Itu sudah cukup, tepat. Dia sebaiknya tahu tempatnya dan akur dengan Chloe. Kalau tidak, kami tidak akan mengakuinya. Tuan, Nyonya, Nona Vance telah dibawa kembali. Kenapa dia tidak mati? Apa? Melihat saya kembali, apakah kamu terkejut? Tidak. Ibu dan ayah, Jason, Kevin, karena Serina kembali, saya harus pergi juga. Jika ada yang harus pergi, itu adalah orang udik ini. Serina, saya minta maaf, saya mengambil tempatmu. Ibu dan ayah hanya mengasihani saya, itu sebabnya mereka mengadopsi saya. Jangan khawatir, saya akan pergi. Chloe batuk parah sekali, dan kamu hanya berdiri di sana menonton. Dia batuk seperti ini, ada apa? Perlu saya mengobatinya? Ah? Berhenti menangis. Saya akan mengobati penyakitmu. Apa yang kamu lakukan? Menusuk-nusuk orang. Aku sedang mengobati penyakitmu, oke? Kamu gila? Ini pembunuhan. Chloe, kamu tidak apa-apa? Ibu, ayah, saudara laki-laki, sebaiknya aku pergi. Serina sudah menusukku seperti itu, aku malah semakin takut. Kalian juga hati-hati di rumah. Chloe sejak kecil sudah menjadi kesayangan kami. Anak nakal. Berani-beraninya kau menusuknya. Kevin, tolong aku. Chloe, jangan takut. Kevin datang menyelamatkanmu. Binatang. Di depanku, kamu masih berani seenaknya? Kamu tidak punya rasa hormat padaku? Ini gila. Aduh. Wanita cerewet. Migrain? Sakit perut, pergelangan kaki terkilir, aku baru pulang dan langsung mengobati kalian semua. Tidak apa jika kalian tidak menghargai, tapi kenapa kalian membentakku? Satu rumah penuh dengan orang lemah. Ya, itu dia, Xiaodi. Gigit dia sampai mati. Sekarang kita dapat semuanya. Bagaimana kamu tahu soal kedokteran hewan? Ibu. Ibu, kondisimu bagus. Jadi aku tidak akan menusukmu untuk sekarang. Hei, Serina, kamu sudah melakukannya cukup lama. Kamu pasti lelah. Mungkin biarkan semua orang makan dulu. Hanya beberapa jarum perak, dan kamu pikir kamu dokter. Apa kamu benar-benar berpikir menyembuhkan semudah itu? Menurutku orang udik ini sudah gila. Tapi aku merasa kepalaku benar-benar tidak sakit lagi. Apa itu hanya khayalanku? Serina, kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh. Bubur seafood kelas atas yang aku tambahi sendiri. Ganda bubuk pencaharnya. Nikmatilah.
Cukup untuk membuatmu di toilet sampai besok. Serena, aku salah tadi. Kamu harus coba bubur seafood ini. Ini sangat bergizi. Ya, Serena, ambil lagi. Bubuk pencahar, ya, baunya tersembunyi dengan baik. Setelah akupunktur, pasien lemah. Bubur ini seharusnya untuk Chloe. Itu disiapkan untuk Serena. Oh, bagaimana mungkin aku? Apa? Ada yang salah dengan buburnya? Tidak. Dia baik-baik saja tadi. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Aku tidak tahu. Mungkin Chloe punya tubuh lemah. Tidak tahan makanan kaya gizi. Ngomong-ngomong, Serena, sekarang kamu sudah pulang, dalam beberapa hari, kami akan mengadakan jamuan reuni untukmu. Ini adalah penampilan publik pertamamu sejak kembali ke keluarga fans. Habiskan hari-hari ini dengan fokus dan bersiap. Kamu harus bersikap pantas. Jangan mempermalukan keluarga fans di depan orang asing. Chloe, apa yang kamu lakukan? Kenapa lama? Apa kamu jatuh? Ayo, cepat. Tunggu sebentar. Ada apa? Chloe, apa kamu baik-baik saja? Mungkin besok kamu bisa menemani Serena ke toko baju untuk memilih gaun jamuan reuni. Kita bisa menundanya. Kamu istirahat yang baik di rumah. Aku baik-baik saja. Jamuan reuni adalah acara besar Serena. Aku pasti harus pergi denganmu untuk memilih gaun. Serena, tunggu saja. Besok aku akan menjemputmu. Selamat pagi, Serena. Ibu bilang, aku ikut kamu pilih baju untuk jamuan reuni, dan bantu kamu pilih. Tapi, perutku masih agak gak enak. Aku harus ke toilet. Kamu duluan aja, aku nyusul. Oke. Sebelum masuk ke butik cahaya bintang, mereka akan menggeledahmu. Serena gak bisa bawa jarumnya masuk. Kamera di dalam sudah diretas oleh anak buahku. Kalian, habisin dia. Siap. Setelah membuatku bolak-balik ke toilet semalaman, hari ini aku mau lihat, tanpa jarum perakmu, apa yang bisa kamu lakukan. Aku akan menghajar kamu sampai ibumu sendiri gak kenal. Halo, Nona. Toko kami mewajibkan penggeledahan keamanan seragam. Harap kerjasama. Gak masalah. Aman, area pas VIP ada di dalam. Silakan ikuti saya. Hei, jarum perak ini dari Nona yang baru masuk. Ya, Nona fans. Ini disita dari Nona Serena fans saat pemeriksaan keamanan waktu masuk. Bagus. Antar aku ke Serena. Serena, aku penasaran banget lihat kamu berantakan. Hey, Chloe, kamu di sini juga. Sempurna, kita kurang satu. Kira bisa lari? Lepasin aku. Kita harus masuk dan lihat. Buat apa? Mau mati? Bagus, aku ambil ini. Bungkus. Cepat. Ibu. Hari ini, Serena memukuliku di ruang pas butik. Kamu kelewatan. Baru saja kembali ke keluarga fans, sudah berulah. Beraninya kamu memukul Chloe. Coba lihat baik-baik dia. Apa dia kelihatan seperti dipukul? Chloe, menurutku kamu baik-baik saja. Kamu bilang aku memukulmu? Mana buktinya? Ayo, aku akan mengajakmu mengecek rekaman CCTV. Kalau dia benar-benar memukulmu, kami akan mengusirnya sekarang juga. Kevin, kamera ruang ganti rusak. Jadi kamu memfitnahku tanpa bukti? Atau kamu memang sudah berat sebelah sampai segitunya? Kamu percaya semua yang dia katakan? Kamu. Karma itu jalang.
Chloe pasti telah kamu bully. Dia terpaksa berbohong. Kasihan. Bagaimanapun, jaga amarahmu tetap terkendali. Jamuan reuni adalah lusa. Jangan buat masalah lagi. Tergantung moodku. Apa? Aku mengeluarkan banyak uang untuk bubuk gatal ini. Begitu ditaburkan pada seseorang, mereka akan timbul ruam di seluruh tubuh. Rasanya akan sangat gatal tak tertahankan. Aku akan mempermalukanmu di depan umum. Bubuk gatal? Aku sudah menjadi pecandu pil sejak kecil. Kebal terhadap semua racun. Menggunakan obat murahan ini untuk menjebakku? Wah, apakah ini pewaris baru keluarga Vance? Nah, itu pewaris sejati. Terima kasih semuanya sudah datang ke jamuan reuni putriku. Serena, kamu telah menderita di luar selama ini. Sekarang kamu sudah pulang, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Kenapa? Hanya karena dia adalah fans sedarah. Perhatian semua orang harus tertuju padanya. Kenapa bubuk gatalnya belum bereaksi? Apa barang ini palsu? Chloe, ada apa? Tidak. Hei, bro, lihat, Bapak Henderson ada di sini. Obatnya nyata. Lalu kenapa Serena tidak bereaksi? Bapak Henderson sudah bertahun-tahun hidup menyendiri. Bahkan konferensi investasi kota tidak bisa membuatnya hadir. Hari ini, dia benar-benar datang ke jamuan reuni keluarga Vance. Kudengar karena keluarga Vance menemukan seorang master tersembunyi untuk mengobati penyakit lama Bapak Henderson. Bapak Henderson berutang budi, jadi dia setuju hadir. Bapak Henderson, kehadiran Anda adalah suatu kehormatan besar bagi keluarga Vance, kami sangat terhormat. Jadi kamu Serena. Halo, Bapak Henderson. Nak, ini tanda terima kasih. Anggap saja sebagai hadiah selamat datang. Wow, hadiah yang sangat berharga. Anda baik sekali, Bapak Henderson. Tapi saya perhatikan wajah Anda pucat. Anda sepertinya dalam kondisi kesehatan buruk. Apa maksudmu, Nak? Diam. Kami baru saja menghabiskan jutaan untuk menyewa dokter ajaib untuk mengobati Bapak Henderson. Kesehatannya sudah baik sekarang. Kamu tidak tahu apa-apa. Omong kosong. Infark miokard akut. 3, 2, 1, jatuh. Panggil dokter. Di mana dokternya? Ini adalah infark miokard akut yang memicu henti jantung. Beraninya dia minum tonik pemanas dengan kondisi jantung, itu memicu panas dalam. Yang disebut ahli yang Anda sewa adalah dukun palsu. Serena, kamu hanya gadis desa, apa hakmu mempertanyakan keterampilan medis mereka? Tangkap dia. Serena, ini bukan lelucon, jangan memperburuk keadaan. Kondisi Bapak Henderson membutuhkan akupunktur segera, jika tidak, nyawanya terancam. Serena, kamu gadis desa, apa yang kamu tahu tentang menusuk jarum? Tunggu saja dokternya. Jika terjadi kesalahan, kamu tidak akan mampu membayarnya dengan 10 nyawa. Serena, apakah kamu gila ingin pamer? Ini masalah hidup dan mati. Minggir. Jika kamu terus membuang waktu, Bapak Henderson akan mati. Apa yang kamu tunggu? Bawa gadis gila ini keluar. Hei, kamu. Asisten Miller, Serena. Tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Dia membunuhnya. Serena, berhenti. Batuk, batuk, batuk. Bapak Henderson. Dia muntah darah. Kamu menusuk Bapak Henderson sampai mati. Dia tidak bernapas. Pembunuhan. Bagus, sungguh bagus. Kamu sendiri yang menyebabkan ini, aku tidak perlu repot-repot mengusirmu. Asisten Miller, dia bersikeras melakukannya.
Ini tidak ada hubungannya dengan kami keluarga fans. Dia benar-benar pembawa sial. Dia terus membuat masalah sejak dia kembali. Tangkap dia. Ada keributan apa ini? Bapak Henderson sudah memuntahkan semua gumpalan darah. Dia akan segera sadar. Kamu mengobatinya sampai mati. Masih beralasan? Kalian semua, berhenti. Bagaimana mungkin? Apakah gadis desa Serina itu benar-benar membangunkan Bapak Henderson? Nak, kamu menyelamatkanku. Bapak Henderson, dia hanya gadis desa. Apa yang dia tahu tentang obat-obatan? Siapa tahu berapa banyak bahaya yang telah dia lakukan pada tubuh Anda. Bapak Henderson, bagaimana perasaan Anda? Dokter, Serina menusuki Bapak Henderson di mana-mana secara acak. Anda harus memeriksa Bapak Henderson secara menyeluruh. Bapak Henderson, gumpalan darah yang menekan pembuluh darah di dekat jantung Anda telah larut. Bahkan setelah operasi Anda, gumpalan keras yang tidak mau hilang telah larut sepenuhnya. Dokter Ajek mana yang mengobati Anda? Ya ampun, pewaris wanita fans benar-benar menyembuhkan Bapak Henderson. Serina, kamu benar-benar tahu obat-obatan? Bagaimana dia bisa tahu apa-apa tentang obat-obatan? Itu hanya keberuntungan belaka. Cukup. Kamu selalu melontarkan fitnah terhadap orang lain. Begitukah cara keluarga fans mengajarimu bersikap? Chloe, berhenti bicara omong kosong di sini. Serina, kamu menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, apapun yang kamu butuhkan, datanglah padaku. Seluruh keluarga Henderson akan melakukan apapun untuk membantu. Kita salah hari ini, Serina. Sudah selesai. Ayo kita lanjutkan saja. Karena Bapak Henderson menyukaimu, kamu harus gunakan kesempatan ini untuk mendapat lebih banyak pengakuan di lingkaran kita. Bawalah kehormatan bagi keluarga kita. Besok, pewaris grup Miller akan mengadakan pesta teh sosialita. Chloe akan mengantarmu. Ayah, ada banyak aturan di pesta teh. Dan Serina baru saja kembali dari desa. Saya khawatir dia tidak akan mengerti. Bagaimana jika dia menyinggung salah satu dari mereka? Justru itulah mengapa dia perlu belajar. Sudah diputuskan. Di pesta teh, kamu jaga Serina. Jangan khawatir, Ayah. Saya pasti akan menjaga Serina dengan baik. Saya tidak akan membiarkannya mempermalukan kita. Pesta teh sosialita. Ini mempertemukan koneksi dan sumber daya teratas kota sungai. Kesempatan sempurna untuk menghasilkan uang, kan? Tentu, saya akan pergi. Chloe, jadi ini adikmu yang baru pulang dari desa? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Apa dia kira ini pasar petani? Hah? Dia dari desa, bagaimanapun juga. Apa yang kau harapkan? Biarkan saya memperkenalkannya kepada semua orang. Ini adikku, Serina. Dia baru pulang dari desa. Ini pertama kalinya dia di pertemuan sosialita kota sungai. Dia belum tahu seluk-beluknya, jadi harap bersabar dengannya. Ini adalah tuan rumah pesta teh hari ini, Nona Stella Miller. Silakan duduk, coba teh hijau premium yang baru saya dapatkan. Saya tambahkan beberapa ramuan yang menenangkan. Semuanya, cobalah. Serina, kenapa kamu tidak minum? Kamu terbiasa dengan air putih di desa, ya? Tidak bisa menikmati teh asli. Teh hijau premium kelas atas. Nona fans, di pedesaan, mungkin kamu belum pernah melihatnya. Ayo, nikmati. Jangan sia-siakan teh bagus milik Stella. Hei, jangan begitu. Serina sudah lama di desa, terbiasa dengan air putih. Pertama kali minum teh enak, wajar kalau dia agak tidak nyaman. Serina, jangan paksakan diri. Serina, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu betapa berharganya teh ini? Stella membawanya khusus untuk kita semua. Kalau tidak suka teh, tidak apa. Tapi bagaimana bisa kamu menyia-nyiakannya seperti ini? Chloe, kakakmu tidak punya sopan santun. Kalau tidak mau minum, tidak apa. Tapi kamu membuangnya? Itu sangat tidak sopan. Serina, ada apa denganmu? Kamu pikir tehku tidak enak? Tehnya enak, tapi Nona Miller tidak boleh meminumnya. Kenapa? Nona Miller, Anda memiliki rahim dingin dan konstitusi lemah. Teh hijau tidak cocok untuk Anda.
Ditambah lagi, ramuan yang Anda tambahkan mengaktifkan sifat dingin teh. Ini menyebabkan energi dingin berkumpul di tubuh Anda, berubah menjadi kelembaban yang terus-menerus. Jika Anda terus minum, itu akan merusak inti tubuh Anda, tidak bisa diobati lagi. Hah, pasti kamu bercanda. Stella terlihat baik-baik saja. Berhenti berpura-pura. Apa kamu hanya ingin pamer? Stella, Serena tidak tahu apa-apa. Jangan dengarkan dia. Anda sering buang air kecil di malam hari. Tangan dan kaki dingin. Kram menstruasi parah. Dan mulai muncul ruam merah di wajah. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Nona Vance, jika apa yang Anda katakan benar, apakah bisa diobati? Sederhana. Gunakan kotoran ulat sutra domestik, rebus dengan beberapa ramuan lain, dan minum. Dalam 2 minggu, Anda akan melihat perbaikan. Apa? Bagaimana bisa Anda menggunakan teko tanah liat seharga jutaan dolar milik Stella untuk merebus kotoran? Nona Vance, ini sungguh. Ini benar-benar keterlaluan. Nona Miller, Anda memiliki energi dingin dan kelembaban yang parah. Kotoran ulat sutra sangat baik untuk menghilangkan kelembaban. Dan itu tidak berbau aneh. Sebaliknya, ia memiliki aroma yang unik. Stella, ini menjijikan. Suhunya pas. Anda akan merasakan arus hangat naik di perut bagian bawah Anda. Tangan dan kaki dingin Anda akan terasa lebih baik. Benar-benar berhasil, saya merasa kaki saya semakin hangat. Merebus sampah beneran bisa sembuhin penyakit? Ini resepnya. Minum sekali sehari. Setelah setengah bulan, energi dingin di tubuhmu akan hilang sepenuhnya. Nona Vance, bukan, Serena, terima kasih. Ambilkan yang baru kubeli gelang giok dan berikan pada Nona Vance. Ini cuma tanda terima kasih. Tolong, kamu harus menerimanya. Oh, cantiknya. Terima kasih, Nona Miller. Aku senang kamu menyukainya. Tapi aku mau minta tolong yang agak berat. Serena, karena kamu sangat ahli, bisakah kamu menyelamatkan bibiku yang sudah bertahun-tahun terbaring sakit? Ah, bibi Stella, dia dari keluarga militer dan politik, matriark keluarga Brooks. Kudengar dia sudah lama terbaring sakit, dan tak terhitung dokter terkenal tidak bisa membantu. Sekarang dia bergantung pada ginseng 1000 tahun untuk bertahan hidup. Jika dia sembuh, itu mukjizat. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Brooks. Ini bukan mengobati penyakit, ini jalan menuju kematianmu. Serena, penyakit Ibu Brooks sudah membingungkan semua dokter. Apa kamu benar-benar mau menangani ini? Bagaimana jika Aku akan pergi. Kenapa aku tidak pergi? kamu setuju begitu cepat? Serena, kamu mati. Saat kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan melihatmu mati. Serena, kalau begitu kami ikut. Kalau kamu butuh bantuan, kami bisa membantu. Tentu. Bapak Brooks. Kami sudah melakukan semua yang bisa. Silakan persiapkan diri Anda. Apa benar tidak ada harapan? Bagaimana keadaan Paman dan Bibi? Dokter bilang tidak ada harapan. Paman, aku membawa seorang dokter ajaib. Mungkin Bibi masih bisa diselamatkan. Stella, aku tahu kamu khawatir tentang bibimu. Bahkan semua dokter terkemuka di sini bingung, apalagi gadis muda seperti dia. Paman. Tapi Serena menyembuhkan penyakitku dalam waktu singkat. Biarkan dia mencoba saja. Mungkin masih ada harapan. Bagaimana aku bisa percaya bahwa gadis semuda itu lebih baik dari dokter-dokter ini? Maaf telah membuat Anda datang jauh-jauh hari ini, Nona Vance. Anda sebaiknya pulang. Aku bisa menyembuhkan Ibu Brooks. Serena, jangan bicara begitu hanya untuk menyelamatkan muka. Bahkan semua dokter terkemuka di sini tidak berdaya. Apa kamu benar-benar lebih baik dari mereka? Kalian anak-anak sangat ceroboh.
Ibu Brooks sudah tidak bisa diselamatkan. Kami adalah tim medis terbaik dunia, dan bahkan kami tidak berdaya. Gadis muda sepertimu berani mengatakan bisa menyelamatkannya? Semuanya, jangan bicara seperti itu tentang Serena. Dia datang hanya demi hadiah besar, jangan salahkan dia. Kami para dokter tidak pernah sekasar ini, usir penipu ini keluar. Bahaya, pasien mengalami penurunan tekanan darah mendadak. Siapkan epinefrin. Defibrilator. Berhenti. Meridiannya tersumbat total. Ki dan darah habis. Jika Anda beri dia kardiotonik sekarang, jantungnya akan berhenti berdetak. Paman, biarkan Serena mencoba. Bapak Henderson sakit parah untuk waktu yang lama. Seperti yang kalian semua tahu, Serena lah yang menyembuhkannya. Apa? Tunggu, dia dokter ajaib yang menyembuhkan Bapak Henderson? Baik, aku izinkan kamu mencoba. Tapi jika ada yang salah, kamu akan kubuat menanggung akibatnya. Ibu Brooks mengalami stroke parah. Ini adalah efek sampingnya. Gumpalan darah menyumbat meridian kranialnya. Jika kita tidak membuka sumbatannya segera, dia menghadapi kematian pasti. Bagaimana kamu tahu detail riwayat medis itu? Pemindaian saat itu menunjukkan gumpalan darahnya kecil, dan kami pikir sudah diserap kembali. Saya sedang menggunakan jarum perak sekarang. Untuk sementara membuka sumbatan meridiannya. Tapi pembukaan sumbatan penuh butuh waktu lebih. Konyol. Apa yang dia lakukan? Ilmu hitam? Kau gila? Ibu Brooks hampir tiada. Dan kau masih bernyanyi? Serena, apa yang kau? Kau mengobati atau merapal mantra? Terapi suara. Kitab Kaisar Kuning adalah dasar pengobatan. Akupunktur untuk membuka sumbatan meridian Ibu Brooks, dikombinasikan dengan gelombang suara dan getaran jarum perak untuk membangunkan Ibu Brooks. Bapak Brooks, ini terlalu konyol. Ini sihir, tidak akan berhasil. Bapak Brooks, metode sembrono seperti ini tidak bertanggung jawab pada pasien. Saya beri waktu 1 menit lagi. Dalam 1 menit, jika istri saya tidak membaik, akan kubuat kau menanggung akibatnya. Dalam. Oh tidak, kondisi Ibu Brooks memburuk. Serena, idiot. Jarum terakhir itu baru saja mengirimmu langsung ke neraka. Bagaimana mungkin Bibi? Apa yang terjadi? Serena. Serena, aku akan membunuhmu. Bapak Brooks. Ibu Brooks, Anda sudah bangun. Tanda-tanda vital stabil. Denyut jantung dan tekanan darah kembali ke tingkat aman. Bagaimana ini mungkin? Indikator gagal organ membaik. Jarum perak ini dan nyanyiannya benar-benar berhasil. Ibu Brooks benar-benar bangun. Tidak, ini tidak mungkin. Non offense. Saya buta terhadap kemampuan sejati Anda. Anda menyelamatkan istri saya. Mulai sekarang, Anda adalah penyelamat keluarga Brooks. Jika Nona Vance membutuhkan apapun, keluarga Brooks akan melakukan apapun tanpa ragu-ragu. Bapak Brooks, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Anda tidak perlu melakukan ini. Nona Vance telah menjalani hari yang panjang. Anda harus pulang dan beristirahat. Kirim seseorang untuk mengantar Nona Vance pulang. Oh, omong-omong, ambil beberapa perhiasan dan barang antik dari brankas keluarga, dan kirimkan bersama dia. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih kami kepada Nona Vance. Terima kasih. Ada apa dengan Chloe? Jason, kamu tidak tahu? Hari ini, Serena mengobati Ibu Brooks dengan ilmu sihir. Dia membuat masalah di luar sana. Aku khawatir itu akan mempengaruhi keluarga kita. Dia sudah gila. Apa kita sanggup bermasalah dengan keluarga Brooks? Jika keluarga Brooks menuntutnya, itu akan menjadi bencana total. Chloe, aku pikir Serena tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Bu, dia setiap hari membuat masalah di luar, dan ibu masih membelanya.
Kurang ajar sampah masyarakat. Berani kamu kembali? Berlutut. Kamu hampir membuat seluruh keluarga masuk masalah besar. Kamu tahu, jika keluarga Brooks ingin menyalahkan seseorang, kamulah yang akan menanggung akibatnya. Aku akan berpura-pura tidak pernah punya anak perempuan sepertimu. Masalah? Nona Serena Vance adalah tamu kehormatan keluarga Brooks. Kami sangat menghormatinya, kenapa kami harus menuntutnya? Bapak Vance, ini hadiah kecil dari Bapak Brooks untuk berterima kasih kepada Nona Vance karena telah menyelamatkan nyawa Ibu Brooks. Omong-omong, Bapak Vance, dalam 3 hari, keluarga Brooks akan mengadakan jamuan makan untuk berterima kasih kepada Nona Vance karena telah mengobati Ibu Brooks. Mereka secara khusus mengundang keluarga Vance untuk hadir. Kepala pelayan Hayes, kami pasti akan hadir. Chloe. Serena sekarang adalah dermawan besar keluarga Brooks, dan tamu kehormatan Bapak Henderson. Hentikan permainan kecilmu. Mulailah bergaul dengannya. Ayah, saya mengerti. Kenapa kamu mendapatkan segalanya? Keternamaan dan kekayaan, semua itu seharusnya menjadi milikku. Jamuan terima kasih keluarga Brooks, ya, aku akan memastikan kamu, tokoh utama, berakhir dengan aib total. Serena sudah menjalani hari yang panjang. Kamu pasti lelah. Aku membuatkanmu bubur. Minumlah selagi hangat. Chloe masih muda. Dia belum paham. Jika dia menyinggungmu, aku minta maaf atas namanya. Oke. Tentang masa lalu, ibu juga menyesal tentang itu. Kartu ini berisi 50 juta dolar. Anggap saja sebagai kompensasi dariku. Jika kurang, beritahu aku. Kamu, istirahatlah. Jangan lupa makan buburnya. Yang selalu dia pedulikan hanyalah Chloe. Chloe, kenapa kamu menangis? Kevin, apakah ayah sekarang membenciku? Dan setelah Serena pergi ke pesta keluarga Brooks, apakah semua orang akan lebih menghargainya? Di keluarga ini, tidak ada tempat yang tersisa untukku. Mungkin aku harus pergi. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang udik itu ingin mencuri perhatian di pesta. Tidak mungkin. Ayo, pamer saja. Lihat saja kau mengatasi ini sekarang. Dasar orang udik, apa yang akan kau pakai untuk mempermalukan dirimu? Chloe, kenapa adikmu belum datang? Aku tidak tahu, mungkin dia demam panggung, terlalu takut untuk datang. Cih, acara penting begini. Orang udik sepertinya dari desa, pasti ketakutan setengah mati. Terlalu takut untuk muncul. Benar-benar memalukan. Seharusnya aku tidak berharap apa-apa darinya. Mengumumkan Nona Vance tertua. Serena, akhirnya kau datang. Dia sudah datang. Untuk acara penting seperti ini, bagaimana bisa dia terlambat? Silakan masuk. Ya ampun, dia cantik sekali. Apa orang-orang ini buta? Memakai gaun lusuh itu, apa yang cantik darinya? Chloe, jangan dengarkan mereka. Di mata Kevin, kamu yang paling cantik. Kenapa semua orang harus berpusat padamu? Bersulang, Serena. Ah. Ayah? Aku tahu Serena tidak suka padaku. Biasanya aku biarkan saja. Tapi hari ini ada banyak orang, lihat apa yang dia lakukan membasahiku. Aku yang melakukannya padamu? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Minta maaf pada Chloe.
Bapak Fans, ada apa? Aku bisa mendengarmu dari ujung jalan. Hanya anak-anak bermain-main. Ibu Brooks. Ibu mungkin tidak tahu, anak saya ini berasal dari desa. Mungkin dia takut kami tidak cukup memperhatikannya. Jadi dia menggertak saudara perempuannya sendiri. Maaf, ibu harus melihat itu. Saya tidak begitu yakin. Kenapa tidak memeriksa rekaman CCTV? Ya. Rekaman pengawasannya sudah keluar. Maka kebenaran akan terungkap. Kenapa buang-buang waktu berdebat di sini? Tidak perlu repot. Serena, aku mengerti. Kamu takut aku akan merebut kasih sayang ibu dan ayah. Jadi, apa yang terjadi hari ini? Aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Baiklah, bagaimanapun, ini terjadi di wilayahku. Aku pasti perlu mencari tahu siapa yang memulai ini. Aku berutang penjelasan pada semua orang. Ada rekaman pengawasan di lokasi. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh, tidak perlu. Chloe, jangan terlalu baik. Hati-hati, ada orang yang memanfaatkan. Ibu Brooks, kita harus periksa rekamannya. Kamu. Dia sendiri yang menabraknya. Astaga, bagaimana bisa seseorang semuda itu begitu jahat? Chloe, kenapa kamu mendorong Serena? Itu bukan Chloe, kamu benar-benar mendorongnya. Sudah kubilang jangan periksa rekamannya. Tapi kamu tetap melakukannya. Nona Fans kedua cukup licik. Perlakuan Bapak Fans terhadap kedua putrinya sangat berbeda. Oh, Chloe, anak itu. Chloe masih muda dan sedikit pemarah. Kita harus mengawasinya agar dia tidak melakukan hal bodoh. Permisi, Ibu Brooks. Kami pergi sekarang. Semuanya. Acara jamuan hari ini. Pertama, untuk merayakan kesembuhan istri saya. Dan kedua, untuk berterima kasih kepada Nona Fans yang telah mengobatinya. Nona Fans, Anda melakukan keajaiban. Keterampilan medis Anda tak tertandingi. Ini $700.000 sebagai tanda terima kasih kami. Ah, Apakah mereka sekaya itu? Memberiku sebanyak ini dengan santai? apa? Terlalu sedikit? Sepertinya begitu. Keterampilan medis Nona Fans lebih berharga dari sekadar $700.000. Saya akan memberi Anda $1,4 juta. Apakah itu cukup? Cukup. Keterampilan medis Nona Fans sangat berharga. Ini masih jauh dari cukup. Hanya saja, ada satu permintaan lagi yang ingin saya sampaikan. Grup Brooks memiliki sebuah klinik medis. Bisnisnya agak sepi. Saya ingin mengundang Nona Fans untuk memeriksa pasien di sana. Setiap bulan, kami akan membayar gaji sebesar $5 juta kepada Nona Fans. Bagaimana menurutmu? $5 juta per bulan? Dalam setahun, itu $60 juta, kan? Cukup untuk merenovasi 100 klinik master. Orang kota memang dermawan. Bagaimana pendapatmu, Nona Fans? Tentu saja, tidak masalah. Saya hanya tergelincir. Serena benar-benar mengira saya mencoba mendorongnya. Dan dia sengaja minggir untuk membuat saya jatuh dan terlihat bodoh. Ayah, dia membuat keributan besar di pesta. Membawa malu bagi keluarga kita. Dia jelas tidak menganggap kita sebagai keluarga. Apakah kamu tidak akan mendisiplinkannya? Berhenti di situ. Kamu telah membawa begitu banyak malu bagi keluarga kita. Bukannya pulang untuk minta maaf dan merenungkan perbuatanmu, kamu berani pulang selarut ini. Kemana saja kamu berkeliaran? Ayah, Ibu Brooks mengundang saya untuk memeriksa pasien di kliniknya. Saya setuju. Dia menahan saya untuk membahas beberapa hal. Saya akan bekerja mulai sekarang. Itu bukan yang disebut berkeliaran, kan? Bekerja di klinik? Tidak bisakah keluarga ini menghidupimu? Kamu harus keluar dan mencari beberapa ribu dolar yang sedikit, memalukan sekali. Ya, Serena. Jika kamu benar-benar kekurangan uang, dari uang sakuku, aku bisa menyisihkan beberapa puluh ribu dolar untuk kamu belanjakan. $5 juta per bulan. Berapa tadi? $5 juta. $5 juta. Lain kali kalau pulang telat seperti ini, beritahu ayah, dan aku akan menjemputmu. Tidak perlu.
Serena, bagaimana kamu bisa menghasilkan 5 juta dolar sebulan? Kamu mau cari uang, ya? Di klinik ini, aku akan pastikan kamu berakhir dengan aib. Master, seseorang menawari kita $1,5 juta untuk mencuri bisnis dari gedung Desheng. Kami sudah muak dengan tempat sebelah. Dan sekarang ada seseorang yang mau membantu kita. Lihat aku menghabisi orang tua bangka itu dan menghajar mereka sampai babak belur. Trik curang. Memalukan. Master, kenapa Dr. Vance belum datang? Semua orang sudah pergi ke sana. Mungkin dia sudah tua, jadi wajar kalau terlambat di jalan. Dr. Evans. Sibuk? HMPH. Dokter ajaib kami akan segera datang. Kamu akan terkejut saat dia tiba. Dokter ajaib? Aku bilang, Dr. Bennett, kamu tidak bisa terlalu putus asa cari pasien sampai kamu jadi gila, mengarang cerita tentang dokter ajaib yang akan datang untuk menakut-nakuti kami dengan kebohongan. Keluar, keluar. Kamu tidak diterima di gedung Deshan. Kamu pikir semua orang sepertimu? Menggunakan taktik curang begini. Kenapa kamu main fisik? Kena saraf. Sekarang kamu marah. Aku akan bilang apa yang aku mau. Dokter ajaib apa yang mau datang ke klinik bobrokmu? Dr. Van sudah tiba. Apa? Jadi memang ada dokter ajaib. Cepat, tolong orang tua itu. Apakah Anda pembantu Dr. Vance? Mana Dr. Vance? Cepat bawa dia keluar. Pak, saya Serena Vance. Saya bukan dokter ajaib. Tapi saya satu-satunya yang datang hari ini. Kamu Dr. Vance. Ini dokter ajaib yang kamu sewa. Anak nakal. Hahaha. Terus kenapa kalau dia gadis muda? Dr. Vance lah yang menyembuhkan Bapak Henderson. Kamu pikir kamu siapa? Bicara ngawur. Balik ke klinikmu. Menyembuhkan Bapak Henderson. Dia? Setidaknya kamu bisa bikin alasan yang lebih baik. Kamu cuma bisa bohong. Klinikmu akan bangkrut. Nona Vance, silakan masuk. Kenapa Ibu Brooks mengundang seorang pewaris wanita ke sini? Ayo. Ini bukan tempat untuk permainan kecilmu. Meskipun bisnis Aula Deshan sedang lesu, ini tetap sama sekali tidak bisa diterima. Apa kau tidak penasaran apakah anak nakal sepertiku benar-benar punya kemampuan? HMPH. Kemampuan apa yang bisa kau miliki? Aku berani bertaruh, kau bahkan tidak bisa menyebutkan semua herbal. Antarkan dia keluar. Aku tidak akan pergi. Siapapun yang pergi, ia kehilangan $700.000. Dasar anak nakal. Ginseng. Letakkan herbal ini di sini. Lebih dari 1000 jenis berbeda. Jika kau bisa menyortir semuanya ke dalam lemari yang benar, kau boleh tinggal. Buat satu kesalahan, dan kau keluar dari sini. Master, ini sulit. Bahkan kami kadang salah. Jika kau bahkan tidak bisa menyortir herbal dengan benar, apa yang membuatmu berpikir kau bisa menjadi dokter? Aku akan selesai dalam 1 jam. HMPH. Omong besar. Kita lihat saja apa yang terjadi saat kau tidak bisa selesai. Master, nona muda ini pemalu, nanti bersikap lembut padanya. Kau bicara sembarangan. Kau beruntung aku tidak mengambil tongkat dan memukulmu keluar dari sini. Hei, bersiaplah memanggil Ibu Brooks. Senior, kamu di sini. Aku sudah merapikannya. Dirapikan? Kurasa kau hanya memasukkan asal-asalan. Master, dia tidak salah dalam meracik ramuan. Tidak ada satupun yang salah.
Coba periksa. Master, tidak ada kesalahan. Jadi, bolehkah aku tinggal sekarang? Senior, janji adalah janji. Sudah terucap ya sudah. HMPH, kau boleh tinggal. Tapi kau tidak memenuhi syarat untuk menangani pasien. Pertama, sapu lantai. Siap. Sapu lantai dan aku dibayar. Hebat. Master, pasien yang dari terakhir kali itu datang lagi. Bukankah sudah kubilang kita tidak bisa mengobati ini di sini? Dokter Bennett, saya sudah menemui banyak dokter, tapi tidak ada yang membantu. Jadi saya kembali lagi kepada Anda. Anda adalah satu-satunya harapan saya. Denyut nadi Anda sama seperti terakhir kali, tidak ada kelainan sama sekali, tapi warna kulit Anda tampak tidak sehat. Saya sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun, dan saya belum pernah melihat gejala seperti ini, rumit. Jadi, apa saya bakal mati? Apakah Anda haus sepanjang hari, minum tapi tidak pernah puas? Tidak nafsu makan, bisa berhari-hari tidak makan? Diam. Ini bukan tempatmu bicara. Benar, benar. Kebiasaan makanmu berantakan. Ini tercatat dalam teks medis kuno. Panas limpah. Benar, panas limpah. Aku pasti mulai tua. Aku lupa semua yang kuperoleh dari guru. Nak, kamu benar-benar melihat panas limpah. Kamu punya kemampuan. Dokter kecil, ada ide. Kamu mungkin sudah mendiagnosis penyakitnya, tapi resep untuk penyakit ini sudah lama hilang. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada obat sama sekali. Kalau begitu aku tidak akan sembuh. Isi resep ini. Minum 1 dosis di sini. Kamu akan merasa lapar segera. Jadi kamu melihat penyakitnya, itu biasa saja. Jangan konyol. Resepnya hilang. Kamu tidak bisa memberi pasien obat sembarangan. Kita baru tahu apakah itu berhasil setelah dia meminumnya. Tidak masalah, aku akan meminumnya. Aku akan meminumnya. Aduh, bencana. Jika ini tidak menyembuhkannya, reputasi klinik kita yang sudah berusia seabad akan hancur olehmu. Tidak, aku benar-benar lapar. Apa? Kamu lapar? Dokter ajaib. Dokter ajaib. Kembali dan ikuti resep saya. Minumlah selama sebulan. Saya jamin akan menyembuhkanmu. Kamu benar-benar punya resep untuk penyakit panas limpah. Dia mencoba obatnya pada dirinya sendiri. Itu membuktikan resep saya benar. Masih meragukan saya? Tidak. Saya hanya kagum bahwa di usia semuda ini, kamu memiliki keterampilan seperti itu. Nak, saya. Orang tua bodoh ini, buta. Saya minta maaf. Senior, jangan lakukan itu. Uang tidak mudah bagi saya. Saya tidak ingin memperpendek umur saya. Tradisi pengobatan Tiongkok akhirnya memiliki anak muda yang meneruskannya. Nak, ada beberapa pertanyaan di buku ini. Saya kurang mengerti. Boleh saya bertanya? Hanya diskusi, hahaha. Dokter, lihat saya. Dokter, lihat saya dulu. Saya butuh bantuan dulu. Kenapa hanya penyakitmu yang dianggap, dan yang lainnya tidak? Antre. Dokter ajaib dulu. Ada apa? Bagaimana bisnisnya makin baik? Apapun yang kamu lakukan, besok saya ingin melihat tidak seorang pun di Descentang. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dari 500.000 itu. Ya. Kenapa tidak ada orang di sini hari ini? Mereka semua pergi ke Descentang. Kudengar seorang dokter ajaib muncul. Dokter ajaib? Jangan bilang itu anak nakal yang masih hijau. Konyol. Kalau begini terus, kita akan kehilangan 500.000 itu. Sewa saja beberapa influencer untuk menari besok. Dokter ajaib atau bukan, itu hanya tipuan. Semua orang akan kembali besok dengan sendirinya. Hanya seorang gadis muda pikir dia bisa mencuri pelangganku, tapi toh semua datang padaku.
Dokter Vance ada di sini. Cepat ke sana. Kenapa semua orang pergi ke sana? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membuat trik baru untuk menarik perhatian? Hanya mengambil denyut nadi dan memberikan obat. Bagaimana itu bisa menarik begitu banyak orang? Gila. Dokter Vance menjelaskan penyakit saya kata demi kata. Dia bahkan tahu persis kapan seranganku akan dimulai. Kawan, kamu luar biasa. Dokter Lee, jika Anda tidak percaya padaku, tonton saja di sini. Baiklah. Mari kita lihat dokter ajaib macam apa kamu ini. Cih, Dokter, kemarin punggungku keseleo. bawakan aku toples bekam. Terima kasih, Dok. Nona muda, Anda sangat hebat. Saya buta tidak sadar Anda begitu hebat, saya minta maaf. Sebentar. Susah tidur dan bangun terlalu pagi. Kau lihat sekilas saja masalah kronis yang menggangguku bertahun-tahun. Dokter tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya sudahlah. Ini ulahku sendiri. Aku malu sekali memintamu mengobatiku. Karena kita sudah di sini. Biarkan aku mengobatimu juga. Kau bersedia mengobatiku? Aku sangat malu. Aku salah menilai hati muliamu dengan pikiran sempitku. Kau sungguh mulia. Aku merasa segar sekarang. Hom. Kalau menurutku, Serina, kau masih terlalu baik. Biarkan orang itu mati karena insomnia. Dokter Bennett, maafkan aku. Jangan tertawa, tapi... Alasan aku selama ini melakukan semua gimmick mencolok selama bertahun-tahun sebenarnya karena kemampuanku sendiri tidak meningkat. Tapi Dr. Vance menunjukkan padaku mengandalkan kemampuan nyata adalah cara yang benar. Aku bertanya-tanya apakah orang bodoh ini bisa sesekali belajar darimu. Tidak ada tembok di sini. Apa kau khawatir aku akan membangun tembok untuk menjagamu? Hahaha. Bagaimana sampah ini bisa mengacaukan ini? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nomor yang Anda. Dia memblokirku? Ada apa, Chloe? Sejak Serina mulai di klinik Brooks, merawat pasien, semua orang memperhatikannya. Kevin, aku sangat kesal. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan membantumu. Dia ingin menggunakan praktik merawat pasien untuk menarik perhatian semua orang, tidak mungkin. Apa maksudmu, Kevin? Bukankah dia menyebut dirinya dokter ajaib? Mari kita lihat apakah dokter ajaib membuat orang semakin parah, siapa yang masih akan mempercayainya. Serina, kamu pergi ke klinik, Kevin dan aku tidak ada kegiatan hari ini, bisa ikut? Serina, ajak mereka. Itu akan baik bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman. Tentu. Dokter ajaib, tolong aku. Apa dokter ajaib baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia pingsan, bagaimana itu bisa disebut baik-baik saja? Jason, ayo telepon 911. Kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Kami adalah klinik berusia seabad. Kenapa telepon 9111? Ya, kenapa telepon 911? Aku akan mengobatinya. Serina, jarummu sepertinya tidak bekerja. Dia masih tidak sadar. Mungkin sebaiknya kita bawa dia ke rumah sakit. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Bagaimana jika ini penyakit yang bahkan dokter ajaib tidak bisa menyembuhkan?
Aku tidak bisa menyembuhkan ini? Kamu pikir aku tidak bisa menyembuhkanmu? Masih pura-pura? Kenapa belum ada efeknya? Sepertinya jarum yang ditusuk belum cukup. Berhenti menusuk. Aku sadar. Wow, aku tarik kembali ucapanku. Dokter ajaib benar-benar tahu segalanya. Kok kamu sadar? Kamu dokter, tapi tidak tahu aku punya asma, dan kamu asal menusukku. Ini salah diagnosis. Serina, dia muntah darah. Jangan keras kepala. Ayo bawa dia ke rumah sakit. HMPH. Aku sudah jadi dokter bertahun-tahun. Belum pernah dengar asma menyebabkan pendarahan dari jarum. Oh, Dokter Vance, bawa saja dia ke rumah sakit. Dia sudah muntah darah. Tepat sekali. Apakah menjaga muka lebih penting dari nyawa? Ayo ke klinik lain, tempat ini kelihatan mencurigakan. Semuanya, tenang dulu. Ini plasma darah, bukan darah manusia. Siapa yang bawa orang-orang ini untuk merusak klinikku? Plasma darah apa? Serina, kamu tidak melukainya dengan jarum lalu membuat alasan, kan? Ayo, semuanya, cium. Biarkan aku mengajari kalian sesuatu. Jaga-jaga kalau nanti bertemu penipu. Darah segar baunya seperti besi. Tapi saat plasma terurai, ia menghasilkan bau amis manis. Benar ada bau amis manis. Orang ini sengaja membuat dirinya muntah darah untuk menjebak Dr. Vance. Serina, karena kamu baik-baik saja di sini, kami akan pergi sekarang. Kamu pikir mau kemana? Kami belum selesai di sini. Masih acting. Pembuluh darah tersumbat, pembuluh jantung rusak. Dia minum obat yang bertentangan dengan kondisi kronisnya. Siapa yang memberimu obat? Obat apa? Kevin, bukankah kamu bilang pilnya hanya akan membuatnya terlihat seperti pingsan? Dia benar-benar terlihat seperti sekarat. Bagaimana jika ada yang salah? Jangan panik. Jangan kehilangan kendali. Aku, jaga mulutmu. Siapa yang memberimu obat? Jangan menuduh orang sembarangan. Tidak ada. Aku sendiri yang meminumnya. Obat yang kamu minum itu telah sepenuhnya memblokir meridianmu. Jika kamu tidak jujur, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Bapak Vance yang memberikannya. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus memberimu obat? Siapa orang itu? Kamu nggak tahu, itu Kevin, saudara Dr. Vance. Dengar, dia dan saudara perempuannya menggertak Dr. Vance di rumah sepanjang hari. Pantas saja. Saya pikir kejadian hari ini juga direncanakan oleh mereka berdua. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Serina, apa kamu menyuruhnya mengatakan itu? Kamu cuma nggak cukup terampil dan berusaha menjebak saya. Siapa tahu kamu cuma menusuknya dan membuatnya kacau. Kevin, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan terus cari alasan. Kamu lebih baik berpikir sebelum bicara. Kalau kamu bilang sekarang obat apa yang dia minum, aku masih bisa menyelamatkannya. Kalau kamu terus berbohong dan menunda pengobatan, kamu akan menjadi pembunuh. Tidak, aku bukan pembunuh. Masih nggak mengaku? Kamu memperlakukan nyawa seperti sampah. Bapak Vance kedua, itu memang gayanya. Selalu menghindari tanggung jawab. Masih nggak mau bicara? Semuanya, panggil polisi. Klinik ini nggak bisa menangani ini kasus pembunuhan. Tunggu. Sebentar. Lee, piliun. Aku cuma memberinya 1 piliun. Penjualnya bilang itu cuma akan membuatnya terlihat pingsan, dan dia akan merasa tidak enak sebentar tapi baik-baik saja. Aku nggak tahu dia punya penyakit jantung yang tersembunyi. Ini bukan salahku, sumpah. Jahat. Jahat. Kamu benar-benar orang jahat. Nanti aku urus kamu. Metode penyelamatan macam apa ini? Belum pernah lihat yang seperti itu.
Meridian terbuka. Dia sadar, dia sadar. Dokter ajaib, dokter ajaib. Luar biasa, dia menghidupkan orang mati. Dia dijebak, tapi dia tetap tenang. Bagaimana dia benar-benar menyembuhkannya? Terima kasih, Nona Vance, telah menyelamatkan hidup saya. Setelah saya kembali, saya pasti akan mengirimkan spanduk ucapan terima kasih. Sekarang bisakah kamu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Pertama, Nona Chloe Vance memberi saya $15.000 untuk menyelinap masuk dan berpura-pura sakit agar kamu bisa mengobati saya. Kemudian, Bapak Vance memberi saya pil dan menyuruh saya meminumnya. Dia hanya bilang itu akan membuat saya pusing, tapi tidak bilang kalau itu obat yang begitu kuat. Kau memfitnahku. Di mana buktimu? Bukti? Aku punya. Saat kau datang kepadaku, aku khawatir nanti jadi kacau. Jadi aku diam-diam merekam video. Saudara kandung Dr. Vance sendiri sangat kejam. Aku tak bisa bayangkan betapa sulitnya hidup yang ia jalani di rumah. Ini semua idenya aku, jangan salahkan Chloe. Itu keterlaluan. Bukankah dokter ajaib itu masih saudara perempuanmu? Aku ingin semua orang melihat wajah keji keduanya. Jangan unggah. Ayah akan membunuhku jika tahu. Serena, aku akan tanggung jawab penuh. Suruh mereka hapus video itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Chloe. Sungguh sepasang kakak beradik yang penuh kasih. Nak, dua orang itu tidak baik. Biarkan mereka mengunggahnya. Semua orang di klinik kita mendukungmu. Aku tidak akan mengunggah video itu. Anggap saja ini ujian keterampilan medisku. Kau tidak akan melanjutkan ini? Tapi aku sudah mengirim video itu kepada ayah. Kalian berdua cari cara menjelaskan kepada ayah saat pulang nanti. Munafik, aku tahu, kau tidak akan melepaskanku dengan mudah. Chloe, ayo pergi. Hei, nak. Saya benar-benar tidak tahu kalau kamu hidup seperti ini di rumah. Saya tidak tahu cara menghiburmu. Ayo, saya ajak kamu makan enak. Senior, saya sudah terbiasa. Tapi, senior, kemarin, saya tidak sengaja memecahkan teko tanah liatmu. Karena kamu merasa kasihan padaku, biarkan saja, ya? Kamu yang memecahkannya. Dan kamu menyalahkan Snowy? Bajingan. Kehormatan keluarga Vance telah dinodai oleh kalian. Dengan segala tipu muslihatmu, saya tutup mata dan biarkan saja. Tapi dengan masalah sebesar ini hari ini, apa kamu pernah memikirkan konsekuensinya? Serena, kami benar-benar minta maaf. Kumohon, buat ayah berhenti. Cukup. Kenapa kamu memukul mereka? Ada apa dengan sandiwara ini? Saya menyelesaikan ini untukmu. Jika ini masih belum memuaskanmu, kamu bisa pukul mereka sendiri. Baiklah, jika saya benar-benar memukul mereka, kamu juga akan marah. Kevin, lihat online, Serena benar-benar mendapat spanduk pujian. Sekarang semua orang memujinya. Apa yang harus kita lakukan? Keadaan hanya akan semakin sulit bagi kita mulai sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak meninggalkan bukti, situasi kita tidak akan sesulit ini. HMPH. Serena, tepat waktu. Pertemuan pertukaran Asosiasi Medis Kota Sungai. Presiden Carter secara khusus meminta kamu. Kamu benar-benar membuat ayah bangga. Bukankah Bapak Carter teman Master? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku penasaran bagaimana keadaan kaki Bapak Carter. Aku sudah lama di Kota Sungai, sudah waktunya aku mengunjunginya. Oke, mengerti. Bos, ternyata kamu dan Presiden Carter punya proyek bersama, kamu ikut dengannya. Kalian berdua ikut juga. Untuk memperluas wawasan kalian. Dan jangan membuat masalah lagi untukku.
Mencampur ginseng 10.000 tahun dengan Veratrum, itu tonik yang bagus untuk meningkatkan energi. Ginseng bersifat hangat, jadi harus dipasangkan dengan Ginseng bersifat hangat, dan Veratrum sangat beracun. Menggunakannya bersama tidak akan mengisi energi, tapi malah meningkatkan toksisitas Veratrum. Nah, lihat siapa itu. Kamu itu dukun palsu yang sok hebat. Siapa kamu berani mempertanyakanku? Senior, Anda bahkan tidak tahu dasar-dasar obat. Anda harus kembali belajar. Kamu. Senior, jangan marah. Keterampilan medis Anda hebat. Serina tidak tahu apa-apa. Dia cuma sedikit sombong. Saya minta maaf atas namanya. Lupa apa kata ayah? Diam saja. Saya tidak tahu apa-apa. Tanya dia apakah saya benar. Dia benar. Itu yang mau saya katakan. Hei. Mulai sekarang, jangan main-main. Atau saya bilang ke ayah. Masuk ke dalam, jangan buang waktu. Jason dan Kevin ternyata di pihaknya. Apa dia tidak sayang aku lagi? Jason peduli padamu. Di konferensi, akan ada ahli medis top. Keterampilan medis Serina yang buruk, akan segera terbongkar. Jika dia membela Serina, biarkan mereka berdua dipermalukan. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak membantumu. Aku hanya tidak ingin kamu mempermalukan keluarga fans di luar. Apa yang kamu lakukan? Ini semua adalah ramuan yang sangat langka. Kebanyakan dokter bahkan tidak bisa mengidentifikasinya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Area lanjutan di sana untukmu. Ayo pergi ke sana. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak bisa tahu? Serina, Kevin hanya peduli padamu. Dengarkan saja dia. Jika kamu bersikeras pamer dan tidak bisa mengenalinya, itu akan memalukan. HMPH, kupikir kamu terlalu sombong. Tepat setelah aku mengatakan itu, kamu di sini lagi mencoba pamer. Ada ribuan ramuan di sini. Banyak ahli senior di sini bahkan tidak bisa mengenalinya sekilas. Kamu hanya dokter kecil entah dari mana, jadi jangan repot-repot. Orang-orang ini hanya menunggu untuk menertawakanmu. Serina, jangan mempermalukan keluarga fans lagi. Ramuan ini adalah Dwarf Liliturf. Ini terutama ditemukan di daerah barat daya. Sifatnya sedikit dingin. Ini membantu memelihara yin dan membersihkan panas. Ini melembabkan paru-paru dan menghentikan batuk. Kualitasnya begini. Ini sama sekali tidak seperti Mai Mendong murah. Ini, jelas Tian Mendong. Oh, memalukan. Akar Tian Mendong ramping. Permukaannya kuning atau kuning pucat. Sedangkan akar Mai Mendong lebih tebal. Permukaannya coklat kekuningan. Lihat, Anda seorang dokter profesional. Dan Anda tidak tahu ini? Ini memang terlihat seperti Mai Mendong. Dia benar. Ini Mai Mendong. Presiden Carter. Langsung dikenali hanya dengan sekali lihat. Ini Mai Mendong. Kamu punya kemampuan, nona muda. Nona muda ini benar-benar punya kemampuan. Membungkuk, sekarang. Presiden, adik saya berasal dari desa. Dia tidak tahu aturan kota, mohon maafkan dia. Saya akan membungkuk sebagai gantinya. Dokter fans hebat dalam segala hal, hanya saja dia terlalu sombong, dia bahkan tidak mau membungkuk pada presiden. Serina baru saja menyinggung Presiden Carter, lihat bagaimana kamu bisa bertahan di dunia medis. Untuk apa repot dengan formalitas kosong itu? Serina, lama tidak bertemu. Presiden, Anda kenal adik saya? Tentu saja, 3 tahun lalu, saya ingin dia bergabung dengan asosiasi. Tapi dia menolak. Dia bilang sibuk mengumpulkan herbal di gunung. Presiden Carter, apakah Anda salah orang? Serina berada di pedesaan, bagaimana mungkin? Nona Vance, apakah Anda mengatakan saya terlalu tua? Penglihatan saya memburuk? Atau saya kehilangan akal? Kaki saya mungkin bermasalah, tapi saya tidak akan salah mengenali orang seperti itu. Nona Vance bukan dokter terkenal di internet seperti yang kalian klaim. Jika ada yang mempertanyakannya di masa depan, mereka mempertanyakan saya, Arthur Carter.
Ya, Bapak Carter, lama tidak bertemu. Apakah kaki Anda sudah membaik? hanya masalah lama. Sudah mencoba banyak metode, tidak ada yang berhasil. Saya akan terkurung di kursi roda seumur hidup. Energi dingin telah bersarang di tubuh Anda, sampai ke sumsum tulang. Tapi bukan tanpa solusi. Maksud Anda ada cara untuk mengobatinya. Kita bisa menggunakan jarum yang 9 kebangkitan, dengan moksa sebagai pelengkap, untuk secara paksa menghilangkan racun dingin. Tapi proses dari metode ini sangat menyakitkan. Aduh, apa yang Anda lakukan? Ya, jarum yang 9 kebangkitan? Bukankah itu tercatat dalam teks medis kuno? Namun, teknik akupunktur ini telah hilang. Teknik jarum ini sangat sulit. Bahkan jika Huatuo masih hidup, dia tidak akan berani menggunakannya secara sembarangan. Jika terjadi kesalahan, saya khawatir. Jason, bicarakan dengan Serena. Kalau dia tidak bisa mengobatinya, reputasi keluarga fans yang dipertaruhkan. Serena, kaki Presiden Carter, begitu banyak ahli tidak bisa mengobatinya. Jangan besar mulut. Nona muda, pikirkan baik-baik. Presiden Carter adalah orang penting. Ini bukan main. Bapak Carter, apakah Anda percaya padaku? Serena, saya percaya padamu, silakan obati dia. Saya tidak akan menyalahkanmu jika tidak berhasil. Serena, apa kamu tuli? Jangan buat aku menusukmu. Kamu yang minta. Ini, teknik jarum ini. Mengalir seperti air. Dan arus hangat setiap kali menusuk. Ini adalah jarum resusitasi 9 siklus. Bukankah dikatakan sudah hilang? Bagaimana dia tahu? Dingin, sangat dingin. Bisa kau rasakan itu? Lihat, kaki Presiden Carter membeku. Serena, apa yang kau lakukan? Itu sangat menakutkan. Jason, hentikan dia. Serena, apa yang kau lakukan? Hentikan sekarang. Racun dingin Presiden Carter sudah terperangkap di tubuhnya selama bertahun-tahun. Es di kakinya adalah tanda bahwa racun dingin sedang dikeluarkan. Jika aku berhenti sekarang, Presiden Carter akan lebih kesakitan. Meskipun kau tahu teknik akupunktur yang 9 kebangkitan, aku belum pernah melihat pengobatan seperti ini. Nona muda, berhentilah sekarang. Jika kau teruskan, seseorang akan mati. Semuanya diam. Biarkan dia melanjutkan. Lanjutkan. Esnya retak. Wajah Presiden Carter menjadi pucat. Apa kamu yakin dia baik-baik saja? Presiden Carter selalu cerdik. Mengapa dia begitu percaya pada wanita ini? Hati-hati, Nona fans. Jika terjadi sesuatu pada Presiden Carter selama perawatan, konsekuensinya akan berat. Es mencair, racun dingin sedang dikeluarkan. Es dan salju menghilang. Ini berhasil. Satu langkah terakhir. Oleskan ini dan selesai. Dia benar-benar menyembuhkan Presiden Carter. Tidak, sama sekali tidak. Untung aku bereaksi cepat. Jika tidak, penggiling obat akan hancur. Dan kita akan celaka. Bapak Carter, energi dingin di kaki Anda yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah sepenuhnya dikeluarkan. Denyut nadinya stabil. Energi dingin di dalam tubuhnya telah hilang. Nona fans benar-benar berhasil. Bapak Carter, sekarang coba rasakan kaki Anda. Coba berdiri. Dia tidak bisa bergerak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa membuat seseorang yang sudah lumpuh selama 3 tahun berdiri? Mustahil. Dia bergerak. Jari kaki Presiden bergerak. Dia berdiri. Presiden Carter berdiri. Dia sudah di kursi roda selama 3 tahun.
Dan sekarang entah bagaimana Nona Vance menyembuhkannya hanya dengan beberapa jarum. Ah. Dia benar-benar berhasil. 3 tahun, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa berdiri lagi. Serena, terima kasih. Racun dingin sudah terlalu lama di tubuh Anda, jadi otot kaki dan meridian Anda perlu waktu untuk pulih. Tetapi selama Anda tekun menjalani rehabilitasi, dalam sebulan Anda akan kembali normal. Bagus, Nak. Mulai sekarang, Anda adalah penyelamat Arthur Carter. Pintu asosiasi medis akan selalu terbuka untuk Anda. Serena, sebagai tanda terima kasih saya, mulai hari ini, di gudang obat asosiasi, kamu memiliki akses gratis dan prioritas ke semua ramuan herbal. Presiden Carter, itu tidak adil. Ramuan herbal asosiasi adalah sumber daya publik. Bagaimana bisa Anda membiarkan Serena menggunakannya sesuka hatinya? Serena memang menyembuhkan Anda, tetapi ramuan herbal itu sangat berharga. Presiden Carter, Chloe benar. Saya sudah memikirkan ini dengan hati-hati. Baiklah, sudah diputuskan. Selanjutnya, proyek medis asosiasi kita dengan grup fans bisa dilanjutkan, tetapi Serena juga harus terlibat. Presiden Carter, Serena tidak tahu apa-apa tentang proses kerja sama bisnis. Melibatkannya tampaknya tidak pantas, bukan? Bapak fans tertua. Keterampilan dan kemampuan medis Serena telah disaksikan oleh semua orang di sini. Dengan dia terlibat, saya akan tenang. Presiden Carter, dalam hal senioritas. Cukup. Saya sudah bulat tekad. Tidak ada diskusi lagi. Ambilkan stempel saya. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Bapak Carter. Chloe, tenanglah. Jason, tenanglah. Serena mengambil barang kita, semuanya. Chloe, kamu sengaja melakukannya, kan? Berani-beraninya kau menuduhku. Jika bukan karena campur tanganmu, Serena tidak akan menyelamatkan Presiden Carter. Dia tidak akan mendapatkan semua kemuliaan ini. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kita keluarga. Bisakah kau menerimanya? Siapa bilang gadis desa itu adalah keluarga? Kamu semakin tidak masuk akal. Dan kau menyalahkanku? Biarkan aku memberitahumu, jika kau terus membantunya, kau bukan lagi saudaraku. Ini dia. Serena, aku. Jangan bicara yang norak. Aku mengerti. Aku tidak bilang akan berterima kasih. Jangan besar kepala. Serena, kau kembali. Kau pasti lelah. Hari ini kau benar-benar membuat keluarga fans sebangga. Presiden Carter telah memberimu akses ke perpustakaan herbal dan memulai kembali kemitraannya dengan keluarga fans. Kau benar-benar berkah bagi keluarga ini. Apakah kamu lapar? Mau makan apa? Ibu akan buatkan untukmu. Serena, apa yang terjadi hari ini lagi? Hei, adikmu, dia masih muda dan belum tahu apa-apa. Jangan dimasukkan hati. Baik. Kakak beradik itu baik-baik saja. Serena, lihat, sekarang kamu punya sumber daya ini, sebaiknya kamu gunakan saja. Herbal dari asosiasi itu, kalau kita ambil beberapa dan berikan ke mitra keluarga fans. Herbal itu bukan alat untuk keluarga fans memperluas koneksi mereka. Ayah, sepertinya di hati Serena, herbal itu jauh lebih penting daripada masa depan keluarga fans. Dia tidak pernah benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang fans. Serena, apakah itu yang benar-benar kamu pikirkan? Kamu memiliki darah fans di nadimu. Kamu harus melakukan bagianmu untuk keluarga. Serena, jangan dengarkan ayahmu. Selama bertahun-tahun, keluarga fans tidak pernah membesarkanmu sehari pun. Keluarga fans berhutang padamu, kami tidak punya hak, dan tidak punya muka untuk meminta kamu melakukan satu hal pun untuk keluarga fans. Aku lelah. Naik ke atas untuk istirahat. Jason, dia baru saja kembali, ibu dan ayah ada di pihaknya,
Kevin juga terpengaruh dengan aktingnya. Dia bahkan ingin ikut serta dalam proyekmu untuk mendapatkan bagian dari keuntungan. Apa yang harus kita lakukan, Jason? Barusan di lantai bawah. Dia menolak memberikan ramuan obat asosiasi kepada keluarga fans. Sangat egois. Aku tahu. Dia ingin membuat obat, menyelamatkan orang, dan jadi terkenal. Baiklah, kalau begitu aku akan membantunya. Saat waktunya tiba, aku akan mengatur seseorang untuk menukar satu kumpulan pil inti dengan yang palsu yang tampak dan baunya sama. Lalu aku akan menyuruh orang untuk membesar-besarkan ini. Aku sudah punya judul beritanya, Dokter Ajaib membuat dan menjual obat palsu demi uang, banyak pasien dalam kondisi kritis. Benar, saat itu media akan memberitakannya besar-besaran. Lihat saja bagaimana dia keluar dari ini. Presiden Carter, keluarga Henderson, keluarga Brooks, para pendukungnya tidak akan membelanya lagi. Kalau begitu, lakukan saja. Rencananya harus matang. Jangan seperti Kevin, si idiot itu, dan tertangkap dengan bukti. Yang kita inginkan adalah menjatuhkannya dari tahta, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Kali ini, dia harus membayar. Jason, apa ini benar-benar oke? Jangan khawatir. Satpam dan kamera di lantai ini semuanya sudah disingkirkan olehku, tidak akan ada yang tahu. Bagaimana jika kita tertangkap? Mungkin kita harus. Kita sudah sampai sejauh ini. Kamu mau menyerah? Apa kamu ingin melihat dia mengambil apa yang menjadi milikmu? Tidak, aku tidak mau itu. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil milikku. Seseorang mengotak-atik botol pil. Ada apa? Pil ini palsu. Seseorang memanipulasinya. Ini bukan formula Anda. Sudah diganti. Siapa yang melakukan ini? Berani sekali mereka. Saya tahu siapa pelakunya. Serena, butuh bantuan? Setelah pil ini masuk pasar, reputasi Anda akan hancur total. Asosiasi dan keluarga fans akan menghadapi tuntutan dan penyelidikan besar. Saya bisa mengatasinya. Jangan khawatir. Oke. Kalau butuh apa-apa, hubungi saya. Ini pertama kalinya kamu datang sendiri kepadaku? Silakan. Ada apa? Ini adalah pil kesehatan yang akan dijual asosiasi dalam beberapa hari, tapi sudah diganti dengan obat palsu. Aku perlu tahu siapa yang menjual obat ini. Diganti? Siapa yang punya kekuatan seperti itu? Di dalam asosiasi, berapa banyak orang yang memiliki izin untuk bebas keluar masuk apotek inti? Menurutmu berapa? Maksudmu? Serena, dia Jason. Aku. Pil palsu ini menggunakan bahan berkualitas rendah dan bahkan sedikit beracun. Jika kita tidak mengusut tuntas masalah ini, reputasi asosiasi dan keluarga fans akan hancur. Jika kamu tidak mau membantu, aku akan cari cara lain. Aku akan membantu, tapi bisakah kamu berjanji untuk tidak terlalu keras padanya nanti? Cari tahu kebenarannya dulu. Oke. Dokter Ajaib itu menjual obat palsu. Lihatlah. Dokter Ajaib menjual obat palsu. Ini keterlaluan. Bagaimana mungkin dokter fans menjual obat palsu? Lihat dengan saksama. Ini laporan rumah sakit adikku yang meminum obat Serena. Ya, aku minum pil kesehatan itu, dan berakhir di rumah sakit. Dan kami menguji pil itu. Ini bahan-bahannya. Semua barang murahan. Lihat asosiasinya. Reputasi 100 tahun, hancur karena dirimu. Kami seharusnya tidak pernah mengizinkanmu mengerjakan pil batch ini. Serena, apa yang mereka katakan online tidak mungkin benar, jadi aku membawa pers. Jelaskan di depan mereka, katakan pada mereka bahwa kau tidak bersalah. Saya Jason Fans, putra sulung fans. Jika Chloe benar-benar melakukan sesuatu yang ilegal, keluarga fans tidak akan menutupinya. Kami akan bekerja sama dengan polisi dan memberi semua orang penjelasan.
Nona Serina Vance, kami telah menerima laporan bahwa Anda memproduksi dan menjual obat palsu. Kami perlu menyelidiki Anda dan tempat Anda. Harap bekerja sama. Baik, kebenaran akan berbicara sendiri. Silakan geledah sebanyak yang Anda mau. Apa ini? Pil kesehatan. Setelah verifikasi, pil ini memang mengandung bahan yang tidak diketahui. Serina, apakah kamu benar-benar memproduksi dan menjual obat palsu? Sebagai seorang dokter, bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Seperti ini. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kami percaya polisi dan asosiasi akan menangani ini dengan adil. Serina, kau mempermainkan nyawa orang. Ayah, bisnis keluarga kita hancur total. Kau benar-benar melakukan ini? Aku, Richard Vance, tidak punya putri sepertimu. Petugas, bawa dia pergi. Richard, Serina tidak akan melakukan hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman. Serina, jelaskan dirimu. Nona Vance, tentang ini, apa ada yang ingin kau jelaskan? Nona Vance, tindakan penyelamatan nyawamu sebelumnya, apakah itu juga hanya aksi pencitraan? Kau diduga berpraktik kedokteran secara ilegal? Putriku bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Serina, ibu percaya padamu. Ibu, buktinya ada di depan mata ibu. Kau masih melindungi Serina. Ya, Ibu. Aku juga hampir tidak percaya, tapi ini adalah kebenaran. Dengan banyaknya wartawan di sini, jika kau membelanya sekarang, bukankah kau memberitahu kota sungai bahwa keluarga Vance melindungi seorang penjahat? Jangan khawatir. Aku tidak membuat obat ini. Seseorang menjebakku. Serina, tertangkap basah. Masih keras kepala? Obatnya ditemukan di lemari Anda. Penguji bilang itu palsu. Kamu masih mau menyangkal? Kamu yang bertanggung jawab atas pil ini. Sekarang kejadian ini terjadi, bukannya minta maaf, kamu malah lempar tanggung jawab. Hehehe. Dokter tidak berperasaan, menjual obat palsu ke saudaraku, dan membuatnya masuk rumah sakit. Kamu harus memberi penjelasan hari ini. Kapan kamu membeli pil kesehatan itu? Tunjukkan struknya. Aku membelinya beberapa hari lalu, antre di luar asosiasi kamu. Struk? Siapa yang menyimpan? Sudah kubuang lama. Dibuang, lalu botolnya masih ada, kan? Setiap botol pil kesehatan asosiasi memiliki kode keamanan unik. Sekali lihat tahu asli atau palsu. Jangan beri aku omong kosong kode keamanan. Pokoknya, para ahli sudah bilang ada masalah dengan pilmu. Saudaraku sakit karena obatmu. Ini semua jebakan untuk menjebakku. Masih keras kepala. Petugas. Meskipun dia adikku sendiri, aku tidak bisa menutupi orang seperti dia. Tolong bawa dia pergi. Memiliki adik seperti itu, aku malu. Kenapa kalian semua terburu-buru? Ini belum selesai. Ini buktinya. Ini penjual obat palsu. Tanyakan saja siapa yang membeli obat darinya, kebenaran akan terungkap. Bapak Vance tertua dan Nona Vance kedua. Kamu pasti kenal orang ini. Serina. Apa maksudmu? Kamu menangkap sembarangan preman rendahan dan mencoba menjebakku? Jadi untuk membersihkan namamu, kamu benar-benar mencari seseorang untuk berpura-pura dan memfitnah kami. Aku bahkan belum mengatakan siapa yang menyuruhnya. Kalian sudah membeberkan diri sendiri. Apa yang baru kamu katakan padaku? Ulangi lagi. Jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Aku akan bicara, jangan pukul aku. Ya, itu mereka. Mereka membeli obat palsu dariku. Omong kosong. Kenapa terburu-buru? Biarkan dia selesai.
Aku punya bukti. Ini saat transaksi hari itu. Aku merekamnya. Lihat, ini catatan transfernya. Dan foto ini. Itu diambil di pintu masuk pabrik terbengkalai itu. Ya Tuhan, itu benar-benar Bapak fans tertua dan Nona fans kedua. Ini bukan kecelakaan medis. Ini adalah panggung yang diatur sendiri konspirasi untuk menjebaknya. Foto itu palsu. Itu sudah diedit. Itu Serena dan Kevin, mereka sudah merencanakannya sejak awal. Mereka ingin menjebak saya dan Jason. Bahkan sekarang, kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu ingin aku menunjukkan bukti yang lebih langsung? Pak Polisi, ini video yang saya ekstrak dari kamera tersembunyi di apotek. Ini membuktikan Chloe dan Jason menukar obat untuk menjebak saya. Mustahil. Saya memeriksa kamera itu saat saya masuk. Itu rusak. Chloe, apa benar kamu melakukan ini? Tidak, Ibu, itu bukan saya. Putar sekarang. Aku ingin melihat monster macam apa yang aku, Richard Vance, besarkan. Aku sudah meretas semua kamera. Kali ini pasti aman. Kali ini lihat bagaimana Serena membalikkan keadaan. Dia berani kembali dan bersaing denganku. Dia pantas mati. Betapa kejam. Apa mereka benar-benar saudara? Mereka seperti musuh. Dr. Vance, kami disewa $500 untuk berpura-pura. Kami tidak pernah membeli obat Anda. Laporan tesnya juga palsu. Tolong, kasihanilah. Jangan tuntut kami. Ya. Kami tidak tahu apa-apa. Maukah kau menerimanya? Dia juga bagian dari keluarga fans. Tidak, Bu. Aku hanya takut dia akan merebut cintamu padaku. Kami membesarkanmu seperti seorang putri. Dan kau meragukan cintaku padamu? Helaan napas. Kalian berdua sampah masyarakat. Reputasi keluarga fans telah dihancurkan oleh kalian. Bagaimana aku bisa memiliki binatang seperti kalian? Ayah, aku salah. Tolong bantu aku. Aku dijebak. Kau tidak bisa membiarkan Serena memasukkanku ke penjara. Aku putrimu. Ibu. Dulu kupikir kau hanya manja. Aku tak pernah tahu. Kau punya hati yang begitu berbisa. Dia adikmu. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Serena, biarkan aku menjelaskan. Aku tidak bersalah. Semua itu Jason yang memanipulasiku. Chloe, kau tidak tahu malu. Kau cemburu pada Serena karena kembali dan merebut cinta ibu dan ayah, jadi kau merancang skema ini. Sekarang rencananya gagal, kau ingin menyalahkanku? Tidak mungkin. Jika aku jatuh, kau ikut denganku. Jason, kau munafik. Serena mengambil proyekmu, dan kau menyimpan dendam. Kau berencana menukar obat untuk menjebak Serena. Dan kau berani menudingku? Diam, wanita gila. Dosa sekali. Bagaimana aku melahirkan dua sampah masyarakat? Serena, kau tidak lebih dari orang udik. Apa hakmu untuk mengambil barang-barangku? Diam. Kau memukulku demi dia? Kami berdua putrimu, kenapa kau pilih kasih? Apa hanya karena keterampilan medisnya yang buruk bisa membawamu kemuliaan? Siapa bilang keterampilan medisnya buruk? Presiden Carter juga ada di sini. Chloe dan Jason dalam masalah. Yang mengikutinya, kalau tidak salah, adalah yang sudah lama pensiun, Master Akupunktur nomor 1, Master Thorn. Master Thorn, ada apa datang ke sini? Aku tidak pernah menyangka akan melihat Master Thorn lagi seumur hidupku. Master Thorn ada di sini. Biarkan Master Thorn mengungkap warna asli Serena sebagai dukun palsu. Maka kalian semua akan lihat betapa pintarnya aku selama ini. Serena, gurumu ada di sini. Kau telah diperlakukan tidak adil. Apa? Serena adalah muridmu? Master, ada apa yang membawamu ke sini? Aku di sini untuk menjemputmu pulang. Kudengar ada yang mempertanyakan kemampuan medismu. Serena adalah muridku, Master Thorn, satu-satunya murid. Aku sendiri yang mengajarinya keterampilan medis. Siapapun yang meragukannya, meragukanku.
Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin kau menjadi murid Master Thorn? Bapak Jason Vance, apa pendapatmu tentang ini? Nona Chloe Vance, tindakanmu sebelumnya, yang didorong oleh kecemburuan, sekarang setelah terungkap, apakah kau menyesalinya? Ayah, tolong selamatkan aku. Aku putri kandungmu. Ah. Ibu, katakan sesuatu. Dulu kau paling menyayangiku. Tolong aku, jangan panggil aku ibu. Kau harus membayar harganya atas apa yang kau lakukan. Ini kekacauan yang kau buat. Tidak ada yang bisa menolongmu. Kekacauan yang kubuat. Akar dari semua ini adalah kau kehilangan Serena. Kau membawanya kembali dan berpura-pura baik padanya. Ini semua salahmu karena tidak adil. Bukankah kami sudah cukup adil? Kami memberimu yang terbaik dari segalanya. Apalagi yang kau inginkan? Chloe, kau salah. Kau tidak cemburu karena mereka baik padaku. Itu karena kau tidak bisa menerima bahwa seseorang yang kau anggap sebagai gadis desa lebih baik darimu. Akar dari kegagalanmu terletak pada ketidakmampuanmu. Jangan salahkan dosa-dosamu pada orang lain. Ah, aku akan membunuhmu. Dasar jalang. Ibu, apa kau tidak apa-apa? Para wartawan, saya, Richard Vance, gagal mendidik anak-anak saya dengan baik. Saya meminta maaf secara terbuka kepada semua. Pada saat yang sama, saya secara resmi mengumumkan bahwa mulai hari ini, keluarga Vance memutuskan semua hubungan dengan Jason dan Chloe Vance. Baiklah, semuanya. Polisi akan menangani sisanya. Mari akhiri sandiwara ini hari ini. Serena, apakah kamu benar-benar murid terakhir Master Thorn? Kapan itu terjadi? Kenapa kamu tidak pernah memberitahu keluarga? Itu urusanku sendiri. Tidak perlu memberitahu kalian semua. Saya sudah lama mendengar reputasi Master Thorn. Saya tidak pernah menyangka Serena menjadi murid Anda. Ini adalah berkat dari leluhur keluarga Vance. Hampah. Bapak Vance. Anda sungguh berani. Hah. Serena, maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Dulu aku menyebalkan. Mulai sekarang, aku akan menebusnya padamu. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan jadi orang pertama yang menghentikan mereka. Serena, aku salah. Mulai sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya padamu. Cermin yang retak tidak bisa kembali utuh. Kalian semua mengerti itu, kan? Guru membesarkanku dengan susah payah, mengajariku ilmu pengobatan, dan mengajariku menjadi orang baik. Sekarang guru sudah tua, aku harus kembali dan merawatnya. Jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Guru, ayo kita pergi sekarang. Serena, tunggu. Jangan pergi. Serena, jika kamu pergi, mungkin ini selamat tinggal selamanya. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku sekarang, tapi bisakah setidaknya kamu memanggilku ibu, sekali saja? Baiklah, baiklah. Kalau ada waktu, aku akan datang berkunjung.